rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matil ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Yang pertama sekali tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berhadir dalam majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan darinya, dalam majelis yang insyaallah diridhoinya, dan insyaallah dari majelis ini pula akan hadir berbagai kebaikan-kebaikan untuk kita semua, juga untuk para santri-santri kita insyaallah. Selanjutnya salawat beruntaikan salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia yang begitu sempurna, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan Islam, dan semoga dengan salawat dan salam tersebut kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad yang insyaallah akan mendapatkan syafaat kelak di hari akhirat. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kabid Praktis Bapak Dr. Haji Fahri LCMA, ahlan wa sahlan. Selanjutnya Bapak Kasih Praktis Bapak Dr. Haji Anwar, ahlan wa sahlan Bapak. Seperti inilah kondisi kami di bagian Serbat, mudah-mudahan bisa betah atau bahkan pindah dari Pekanbaru ke bagian Serbat. Karena insya Allah ketika ada orang baik dengan keilmuan yang baik tinggal di suatu daerah, maka di daerah tersebut akan tumbuh berbagai kebaikan-kebaikan yang lainnya. Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan para buya, para kiai, para asatidz dari berbagai pondok pesantren yang ada di Kecamatan Bagian Sembah, Bagian Sembah Raya, dan juga Kecamatan Tanjung Medan. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini, pertemuan kita ini bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan di hari kemudian. Untuk sama-sama kita mulai acara ini, adalah sama-sama kita bacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan kami berharap kepada Ustaz Ramadan untuk menyampaikan taujih robbani. Kepada Ustaz Ramadan kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazaa kepada Ustaz Ramadan yang telah mengingatkan kepada kita beberapa ayat dari surah Al-Hasyr, begitu menggugah bahwa ketakwaan adalah sesuatu yang harus kita persiapkan untuk menjelang hari kehidupan kita yang berikutnya. Selanjutnya kita mintakan penyampaian dan arahan dari Bapak Kabid Praktis kepada Bapak Dr. Haji Fahri LCMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama tentu ucapan terima kasih kami karena telah berkenan untuk memenuhi permintaan kami. Pada mulanya kami punya agenda adalah pembinaan ustadz, ustazah, tenaga pendidik dan kependidikan di Pondok Pesantren Al-Majidiyah. Tapi karena Bagan Batu ini sangat jauh terasa, karena 4 kilo lagi udah Sumatera Utara saja. Udah Sumatera Utara ini. Jadi kemarin saya telepon Ustaz Hafiz, kalau diskedulkan kegiatan kita ini disondingkan agar kami punya kegiatan yang terisi sehari itu, berkenan tak kira-kira pimpinan Pondok Pesantren sekitar Bagan Batu agar berkumpul. Kira-kira tempatnya di mana? Tempat yang paling tengah adalah pesantren Al-Hikmah. Maka terbayang oleh saya Ustaz Rahmat yang sudah lama kami tidak jumpa. Mungkin tak berhitung berapa tahun pula tidak jumpa. Jadi rindu pula rasanya. Beberapa pondok saya sendiri dan Pak Jasri mungkin sudah mengunjungi. Tapi kalau dikunjungi satu persatu memang lokasinya itu luar biasa, lumayan ekstrim. Dulu Pak Jasri dengan Pak Perus sudah sampai ke pondok Pak Baginda ya, Baginda sama Ustaz Dolan ya. Itu tidak ada badan mobil itu yang tak melumpur, sampai ke atap mobil itu tak ada yang tak melumpur. Tapi makanya kami pun luar biasa takjub dan memberikan apresiasi. Begitulah perjuangan kita di Pondok Pesantren, satu lembaga pendidikan yang memang didirikan oleh ulama-ulama kita. Kedua, mungkin sedikit mengingatkan kita tentang beberapa hal. Pertama, bahwa Pondok Pesantren memang merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Kalau bahasa Menteri Agama kita yang baru, Profesor Nasaruddin Umar, kalaulah tidak ada kolonial Belanda dan penjajahan Jepang, mungkin lembaga pendidikan dan perguruan tinggi ternama di Indonesia adalah yang ada pada Pondok Pesantren. Karena banyak pesantren sudah ada sebelum keberadaan negara Republik Indonesia. Kita terakhir kemarin Musabaqah Qiraatul Kutub tahun 2023 itu di Lamongan, di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Umur Pondok Pesantren ini sudah 600 tahun, pesantren tertua di Indonesia. Alhamdulillah memang dengan usia yang sudah lama, lalu kemudian komitmen bersama Sunan Derajat atau kiai-kiai penerusnya dengan lingkungan masyarakat, pesantren itu memiliki kemandirian yang luar biasa. Mereka punya 141 hektar lahannya. Mereka punya pabrik garam, pabrik batu kapur, PT-PT semuanya. Jadi mobil truknya saja itu ribuan. Nah, mereka juga punya supermarket, mereka juga punya rumah makan bertaraf restoran dan usaha-usaha lain. Yang usaha itu semuanya kembali mensubsidi pesantren. Nah, karena usahanya sudah besar, akhirnya biaya pendidikan anak-anak 1 bulan itu hanya 400.000. Lalu uang masuknya hanya 1.400.000. Di situ semuanya. Uang pembangunan kah istilahnya, atau uang pakaian seragam kah, semuanya kembali mensubsidi pondok pesantren.
santrinya ada 15.000, 3.000 malok, nah, 12.000 mungkin. Mereka punya SMK 13 jurusannya dan punya SMP negeri, satu-satunya SMP negeri di Indonesia di dalam pondok pesantren Sunan Derajat. Mereka punya wusta, punya sanawiyah, mereka punya kuliah, punya juga madrasah aliyah. Mereka punya aliyah, punya kuliah, lalu punya SMK. Mereka punya Institut Agama Islam. Nah, makanya ramai jadinya. Maka ini menjadi inspirasi. Jadi betul juga kata Menteri Agama itu, kalaulah kemudian Belanda tidak memperkenalkan sekolah, mungkin tidak ada lembaga pendidikan yang ada di Indonesia kecuali pesantren. Disebabkan karena ada sekolah SD, SMP, dan SMA, ini kalau bahasa kitanya adalah warisan Belanda ya. Maka mengimbangi tersebut Kementerian Agama hadir, menghadirkan pendidikan agama Islam pada sekolah. Karena ini hanya ada 2 jam saja pelajarannya, maka kemudian ada pendidikan diniyah takmiliyah awaliyah, atau disebut juga dengan MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Lalu kemudian ada MDTW, membackup yang SMP. Ada MDTU yang membackup SMA dan SMK. Ada MDT Al-Jami'ah, membackup perguruan tinggi umum. Nah, untuk kemudian formalnya, maka kemudian Kementerian Agama hadir dengan tawaran yang baru. Itulah dia madrasah. Ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah. Jadi rumpun pendidikan agama Islam itu dipelajari secara formal di madrasah tersebut. Maka oleh sebab itu pondok pesantren tidak boleh hadir hanya seperti wajahnya madrasah tanpa pondok. Kita kalau berkunjung misalnya ke MAN 1 Pekanbaru, MAN 2 Pekanbaru, MAN 1 itu mereka sudah punya jalur Timur Tengah. Alumni mereka itu sudah ada yang lulus ke Turki, lulus ke Sudan, lulus ke Maroko, dan lain-lain sebagainya, termasuk Azhar, Mesir, ataupun yang ada di Arab Saudi. Mau Taif kah itu, ataukah kemudian Universitas Islam Madinah, ataukah kemudian yang ada di Riyadh misalnya. Jadi artinya pondok pesantren ini memiliki wajah berbeda. Ketika satu lembaga itu disebut dengan pondok pesantren, berarti minimal dia menyelenggarakan pendidikan pada pondok pesantren dengan satu dari dua wajah. Pertama adalah wajah kitab kuning, atau yang kedua wajah dirasah Islamiyah. Oh, ternyata setelah itu dia pondok pesantren tersebut membentuk atau mendirikan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan baik formal ataupun non formal, itu dipersilakan. Nah, jadi mungkin pesantren mendirikan madrasah seperti Al-Hikmah, di sini madrasah, atau juga yang serupa dengan Al-Hikmah. Atau boleh jadi mungkin mendirikan PKPPS, pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah, ataupun mungkin mendirikan pendidikan diniyah formal, atau mungkin ingin mendirikan satuan pendidikan agama. Semuanya itu sudah difasilitasi oleh negara melalui Kementerian Agama.
Nah, yang paling penting, apapun kemudian satuan pendidikan dan satuan penyelenggara pendidikan. Jadi kita harus bedakan satuan pendidikan pondok pesantren atau satuan penyelenggara pendidikan pada pondok pesantren. Yang penting standar kelulusannya merujuk kepada semua itu. Contoh, satuan pendidikan pesantren yang kita ambil kitab kuning. Kita juga membentuk atau mendirikan satuan penyelenggara pendidikan madrasah. Boleh diintegrasikan. Satuan pendidikan pondok pesantren, satuan pendidikan pesantren tersebut kan minimal mempelajari 7 rumpun pendidikan agama Islam berbasis kitab kuning. Kalau dia kitab kuning, jadi ada bahasa Arabnya. Bahasa Arab ini silakan boleh dirincikan. Ada nahwu, ada sharaf, ada ilmu mantik, ada mungkin ilmu arud. Silakan. Kalau dijabarkan menjadi 4 misalnya. Kalau tak siap tenaga kita bahasa Arab secara umum, tapi dengan pendekatan kita. Kita ingin mengajarkan misalnya fikih, rukun ilmu yang lain fikih. Bisa fikih secara umum tapi berbasis kita. Bisa juga kemudian dirincikan, ada usul fikihnya, ada fikihnya, ada kemudian ilmu falaknya, dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau sekiranya ada kewarisan bahasa tersendiri, boleh. Itulah kemandirian pondok pesantren tersebut sesuai dengan kekhasan dan kompetensi yang dimiliki oleh pondok pesantren tersebut. Nah, sama juga dengan Al-Quran. Al-Quran bisa ulumul Quran, bisa kemudian tafsir. Sama juga dengan hadis, bisa ulumul hadis, bisa kemudian syarah hadisnya. Nah, sesuaikan dengan jenjangnya yang ada. Ya, sanawiyah lanjut dengan aliyah misalnya. Kurikulumnya bisa saja diambil kurikulum madrasah, tapi kemudian rujukannya langsung ke kita. Ketika kita satuan pendidikannya itu adalah pendidikan berbasis kitab kuning. Sama dengan akidah, begitu juga dengan akhlak, begitu juga dengan tarikh. Nah, 7 rumpun ilmu pendidikan agama Islam ini dipelajari dengan pendekatan kepesantrenan. Nah, yang paling penting sebetulnya bukan sekedar kemampuan dari kita mengajarkan lalu kemudian menguasai santri tersebut dari rumpun-rumpun ilmu tersebut. Karena pesantren bukan tempat sekedar menghafal, tetapi lebih dari itu, bagaimana wajah pesantren yang ada dalam kitab tersebut teraktualisasi dalam kesehariannya. Maka kalau di pondok-pondok tertentu kan ada kelas 7. Kalau ada yang bertanya, apa dasarnya itu? Boleh buat pula kelas 7. Nah, dasarnya bahwa pondok pesantren tersebut adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, yang di dalam pendidikan tersebut ada satuan pendidikan pesantren, ada satuan penyelenggara pendidikan pesantren, satuan penyelenggara pendidikan pada pondok pesantren. Yang satuan penyelenggara itu dia sekolah atau madrasah, standar kelulusannya kejarlah dia. Tapi kemudian satuan pendidikan pesantren itu tadi kitab kuning atau kemudian dirasa Islamnya, kejar target tersebut. Kalau ternyata dalam rangka mengejar itu harus ada kelas 7 yang sifatnya pengabdian, itu adalah domain kewenangan dari pesantren membuatnya. Gontor sampai sekarang dan yang serupa dengan itu kan masih nyaman saja dengan 7 tahun. Kalau kelas 6 anaknya santrinya itu minta ijazah, nggak bisa. Harus ada kelas 7-nya dan mengabdi se-Indonesia. Maka kalau sekiranya kelas 6 minta ijazah, tidak akan dikasih. Bisa dia mendapatkan ijazah, tapi dia syarat harus langsung kuliah. Nah, kuliah di mana? Di perguruan tinggi yang ada di Gontor tersebut. Nah, oleh sebab itu, wajah-wajah dari aktualisasi seluruh cabang keilmuan yang dipelajari pada pondok pesantren tersebut, itulah yang kemudian harus kita aktualisasikan pada santri kita. Coba misalnya kita renungkan, di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah, artinya sapi betina.
Di dalam Al-Quran ada surat Al-An'am. Surat Al-An'am artinya binatang ternak. Tapi santri alergi dengan soal peternakan. Kira-kira nyambung nggak itu? Nah, maka pondok santri yang punya lahan luas, kalau bisa di situ diajarkan ilmu peternakan. Ibnu Sina itu 5 tahun hafal Quran. Dia luar biasa banyak hafalan hadisnya, tapi dokter. Tapi dia dokter. Imam Toba-Toba ini tersebut, dia 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun sudah jadi ahli tafsir. Tapi luar biasa, dia sangat hebat dalam persoalan ekonomi. Imam Ahmad bin Hanbal, dia adalah imam mazhab, pakar hadis, kitab hadisnya Al-Musnad. Dia adalah pakar fikih, tetapi dia ahli dalam persoalan perdagangan. Ibaratnya dagangnya itu sudah internasional. Imam Abu Hanifah juga begitu. Dia seorang pedagang ulung. Imam Malik pedagang ulung. Jadi inilah salah satu tujuan kenapa Kementerian Agama hadir belakangan ini, memberikan support untuk kemandirian pondok pesantren. Dalam hal ini diharapkan santri-santri memiliki skill, memiliki keahlian. Dia memiliki tafaqquh fiddin yang mumpuni, tetapi dia juga memiliki kompetensi keahlian dalam keduniaan.